Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzrahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat hidayahnya kepada kita, sehingga alhamdulillah pagi hari ini ibu-ibu bisa hadir di pengajian ini, meskipun mungkin di rumah cucunya sudah pada berdatangan karena hari libur ya Bu ya. Nah, alhamdulillah ibu-ibu bisa hadir. Mudah-mudahan kalian ibu mendapat rahmat dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Ibu-ibu, saya ingin menyampaikan surat At-Taubah ayat 111 sampai 112 tentang bahwa diri orang yang beriman sudah dibeli oleh Allah dengan surga. Itu disebutkan dalam surat At-Taubah 111 112. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'ada 'alaihi haqqan fit Taurati wal Injili wal Qur'an wa man 'afa bi 'ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikumul ladzina bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul 'azim. At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihun al-raki'una as-sajiduna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Ya. Artinya surat At-Taubah 111, sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin dirinya dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Mereka berperang di jalan Allah, lalu mereka membunuh atau terbunuh. Nah, itulah janji yang benar dari Allah yang sudah disebutkan dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Siapakah yang lebih menepati janjinya selain dari Allah? Maka bergembiralah dengan jual beli yang telah kamu lakukan itu. Itulah kemenangan yang besar. Ya. Jadi Allah sudah menyebutkan ini sudah ada jual beli. Orang mukmin dirinya, hartanya sudah dibeli oleh Allah, diganti dengan surga. Kenapa? Karena dia berjihad fi sabilillah, berjuang di jalan Allah. Kalau berjuang di jalan Allah dengan berperang, mungkin dia terbunuh atau mungkin dia membunuh. Ya, itu berperang, berjihad fi sabilillah. Ya, nah itu sudah disebutkan di Taurat, di Injil, di Al-Quran sudah dijelaskan. Itulah janji Allah bagi orang yang berjihad fi sabilillah. Saat-saat ini waktunya kita berjihad fi sabilillah. Bagaimana kita berjuang memenangkan agama Islam. Ya. Jangan sampai kita kalah karena kita jumlahnya banyak. Tapi seringkali jumlah kita yang banyak seringkali kalah. Tapi mari kita sekarang berusaha, berdoa ya supaya nanti kita menang. Kalau Islam menang, insya Allah agama Islam akan tegak kembali dengan baik di Indonesia. Tapi kalau kita kalah, siapa yang menang Ibu? PKI.
Kalau PKI yang menang kira-kira bagaimana agama Islam di Indonesia? Sudah hancur. Sekarang saja belum menang, kita sudah sering dikalahkan. Karena itu marilah kita semua kita ajak berusaha berdoa. Setiap selesai sholat kita berdoa. Ya Allah, mudah-mudahan kami Indonesia mendapat pemimpin yang benar-benar nanti memperjuangkan agama Islam. Ya. Nah, jadi kita juga berjihad, ya, berjihad fi sabilillah. Artinya Allah sudah membeli diri kita dengan surga. Itu janji Allah bagi orang yang berjihad. Jadi berjihad di sini bukan hanya perang saja, tapi di sini sebutkan perang. Tetapi juga kita berjuang melawan orang-orang kafir, itu juga kita termasuk berjihad. Ya, karena itu berjihad itu berjuang dan berdoa. Setiap selesai kita sholat kita berdoa. Mudah-mudahanlah kita mendapat pemimpin yang betul-betul agamanya bagus, memperjuangkan agama Islam dan menegakkan agama Islam di Indonesia. Ya, mudah-mudahan. Nah itu wadzalika huwal fawzul azim. Kita sudah dibeli oleh Allah dengan surga, itulah kemenangan yang paling besar. Karena itu supaya diri kita, harta yang kita korbankan supaya diganti Allah surga, maka marilah kita berjihad fisabilillah karena Allah. Bukan karena siapa-siapa. Bukan karena Pak Anies, tetapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang memang betul kita akan milih Pak Anies. Lewat Pak Anies mungkin kita akan berusaha supaya agama Islam ditegakkan. Tapi pikiran kita, jihad kita fisabilillah karena Allah, karena agama Islam. Ya, nah itu maka Allah membeli diri kita, membeli harta yang kita korbankan dengan surga. Amin. Allahumma amin. Itu janji Allah. Siapakah yang lebih menepati janjinya? Tidak ada. Allah pasti akan menepati janjinya. Nah itulah wadzalika huwal fawzul azim. Itulah keberuntungan yang besar. Amin. 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 Ya Rabbal. Mudah-mudahan Allah mengabulkan permohonan kita untuk mendapat pemimpin yang betul-betul bertanggung jawab untuk menegakkan agama Islam. Berikutnya At-Taubah 112. Siapa itu yang mereka insya Allah akan dibeli dirinya selain dia orang yang berjihad fisabilillah? Ialah at-taibun. Apa at-taibun? Orang yang bertaubat. Al-abidun. Orang yang beribadah. Al-hamidun. Orang yang memuji Allah. As-saihun. Orang yang melawat, orang yang merantau untuk berdakwah atau untuk menuntut ilmu. Ar-rabi'un as-sajidun. Orang yang rukuk dan sujud. Al-amiruna bil ma'ruf. Orang yang amar ma'ruf. Wan nahuna 'anil munkar. Yang mencegah perbuatan munkar. Wal hafizuna li hududillah. Orang yang menjaga syariat atau hukum-hukum Allah. Wa basyiril mu'minin. Bergembiralah orang mukmin yang memiliki sifat-sifat itu tadi. Apa itu? At-taibun. Orang yang mulai sekarang bertobat. Jangan mengatakan saya nggak punya salah. Semua manusia tempatnya salah. Karena itu bertobat sekarang. Jangan menunggu. Wah, aku sih enom aja loh. Apa orang meninggal itu harus tua? Tidak. Ya, karena itu segeralah bertobat setiap hari. Setiap selesai kita sholat, kita baca istighfar. Setiap melakukan kesalahan, segera kita istighfar. Dalam hadis disebutkan, kalau minum berdiri karena lupa,
Terus ingat, muntahkan dan istighfar. Ya Bu ya, pernah lupa? Hadisnya itu mengatakan begitu, ya, sering. Ternyata kita sering melakukan kesalahan karena kita menganggap remeh. Ya, minum aja nggak apa-apa berdiri, kan begitu pikiran kita ya. Ya, ternyata ada hadis yang menjelaskan itu. Kalau kamu lupa makan atau minum, ternyata tengah-tengah itu kamu ingat, istighfar, buang, muntahkan. Ya kalau sudah di dalam ya nggak boleh. Kalau masih di mulut, muntahkan. Itu ada hadisnya itu, Bu. Ya, ternyata tidak, bukan sepele minum atau makan berdiri, karena itu berhati-hati. Mungkin ibu sudah tidak. Saya nggak pernah, Bu. Saya duduk terus. Karena ibu pernah melihat orang minum berdiri, makan berdiri. Ibu, itu kalau kita ada halangan kan, tidak ada tempat duduk kan. Kalau ada, ibu harus mencari di mana tempat duduk yang ada. Di pengantin kan memang disediakan kursi tidak sejumlah undangan. Misalnya undangannya 300, kursinya 100 kan. Karena pikirannya yang datang tidak barengan kan gitu ya. Terpaksa pada waktu ibu makan lihat-lihat tempat duduk tidak ada, ya itu terpaksa. Boleh terpaksa. Seperti ya enggak. Seperti kalau kita sholat ya, kita nggak bisa berdiri, duduk. Kita nggak bisa duduk, berbaring. Itu karena memang terpaksa. Ya, karena itu segeralah bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Ya, sering kita bicarakan ayat tentang tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum. Hafal kan? Hai orang-orang yang beriman, segeralah kamu bertaubat kepada Allah, agar kamu termasuk orang yang beruntung. Dalam beberapa ayat disebutkan orang yang bertaubat dicintai oleh Allah. Di mana ayatnya? Innallaha yuhibbut tawwabin. Apa artinya? Sungguhnya Allah cinta kepada orang yang bertaubat. Jadi kalau kita bertaubat, Allah cinta kepada kita. Senang mencintai Allah? Kalau kita mencintai Allah, mari kita selalu kita bertaubat. Kita selalu merasa salah. Ya, mudah-mudahan salah-salah kita semua dihapus. Tadi dicintai oleh Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Kemudian yang kedua, akan diampuni dan disayangi oleh Allah. Perintah Allah, wastaghfirillah. Apa artinya? Minta ampunlah kamu pada Allah. Istighfarlah. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha Ghafur, Maha Pengampun, Rahim, Maha Penyayang. Jadi orang yang minta ampun akan diampuni dan disayangi. Ya. Kemudian dalam ayat yang lain disebutkan orang yang bertaubat, orang yang beristighfar, dia akan mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Ya, disebutkan wa may ya'tihi mu'minan qad amila sholihat fa ulaika lahum darajatul ula. Ya. Siapa yang beriman, beramal soleh, maka dia mendapat derajat yang tinggi di sisi Allah. Meskipun di dunia bukan pejabat, bukan menteri, bukan wakil presiden, hanya manusia biasa, rakyat jelata,
Tapi kalau kita termasuk orang yang bertaubat, fa ulaika lahum darajatul ula, maka mereka akan mendapat derajat yang tinggi di sisi mau derajat tinggi si Allah. Jannatun tajri min tahtihal anhar. Derajat yang tinggi adalah surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Wa dzalika jazaa'u man tazakka. Itulah balasan bagi orang yang membersihkan diri. Ya, istighfar kan bersihkan diri. Ya Bu, siap? Siap menjadi orang yang tazakka? Insya Allah. Ya Bu ya. Kemudian manfaat yang berikutnya adalah ia akan memperoleh keberuntungan. Sudah ya. Fa amma man taba wa amana wa amila sholihan fa asa ayyakuna minal muflihin. Siapa yang beriman, bertaubat, kembali kepada Allah, maka dia akan termasuk orang yang beruntung. Pengertian beruntung ini diartikan masuk surga. Ya. Kemudian di ayat yang berikutnya dijelaskan Allah akan mencurahkan rahmatnya. Allah akan mencurahkan kasih sayangnya. Ini disebutkan dalam surat Maryam 66. Illa man taba wa amana wa amila sholihan fa ulaika yadkhulunal jannah wala yuzlamuna syai'a. Ya. Siapa yang bertaubat dan imannya dikokohkan, diiringi dengan wa amila sholihan, fa ulaika, maka mereka yadkhulunal jannah, dimasukkan ke surga. Wala yuzlamuna syai'a, sedikit pun dia tidak dizalimi. Bahkan balasannya lebih berlipat ganda dari apa yang dia lakukan. Itulah Allah. Surat Maryam 60. Ya. Kemudian disebutkan juga orang yang beristighfar, orang yang bertaubat, orang yang minta ampun kepada Allah akan dimurahkan rezekinya. Enak ya? Minta ampun aja rezekinya dimurahkan. Disebutkan dalam Nuh. Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Artinya, fastaghfiru rabbakum, beristighfarlah kamu kepada Tuhanmu, innahu kana ghaffara, sungguh dia maha pengampun. Kalau kita diampuni, yursilis samaa'a 'alaikum midrara, diturunkan hujan yang lebat untuk menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang menjadi rezeki. Ya. Wa yumdikum bi amwalin wa banin, dibanyakkan rezekimu, hartamu dan anakmu. Jadi kalau ada ibu yang belum punya anak, banyaklah istighfar. Ibunya istighfar, ibunya juga. Jadi yang bersangkutan istighfar, ibunya juga mohon ampun, supaya anak yang belum punya anak diampuni, dan insya Allah akan diberi. Ya, wa yumdidkum bi amwalin wa banin, akan dibanyakkan hartanya, juga dia akan dibanyakkan anaknya. Enggak usah banyak anak kalau yang belum punya. Ya, yang belum punya. Itu ada juga yang suka banyak anak ya. Itu saya bilang sama suaminya Ibu, anak saya, anakmu baru 4, ibu pengen 8. Jangan Bu, katanya. Kok banyak banget gitu. Zaman dulu 8 ada bapak. Iya, jadi anak saya yang pertama itu anaknya 4, ya. Yang kedua 3, yang ketiga 3. Saya kepingin 8, jadi kalau 8 dari 3 berapa Bu? 20. Hanya jawaban. Iya, kejar nenek-neneknya.
Berarti ya Bu ya, kalau banyak istighfar, kalau misalnya kita belum punya anak, insya Allah nanti Allah akan berikan. Kalau rezeki kurang, banyak istighfar, Allah akan berikan rezekinya. Makanya kalau saya menjenguk orang sakit, saya suruh banyak istighfar ya Bu ya, banyak istighfar ya Pak. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmatnya, sakitnya diangkat oleh Allah. Kalau Allah yang mengangkat sakitnya, mudah apa sulit? Sangat mudah. Kun fayakun, terangkatlah sakitnya. Ya, karena itu kalau ibu sakit jangan terlalu kecewa misalnya, tapi bersabarlah. Sering saya sampaikan, orang yang sakit sabar, apa? Dosanya diampuni. Ya, orang sakit misalnya kita sakit banget, aku istighfar, maka dosa-dosa kita akan diampuni. Itu enaknya orang sakit. Sakit kok enak? Ya itu dosanya diampuni. Dosa-dosanya diampuni. Janganlah kita sehat, dosa kita juga diampuni. Ya, tidak usah sakit. Karena itu saya sering kalau saya kunjungan ke rumah sakit GRS itu ya, kan doa orang sakit juga makbul. Ya, saya mendoakan, dia juga mendoakan. Jadi itu senang saya di sana. Iya, saya doakan ibu yang sakit itu saya doakan. Setelah selesai saya mendoakan, dia mendoakan saya. Mudah-mudahan ibu tetap sehat, sehingga bisa kunjungan ke sini. Nah, kan itu ya. Insya Allah doanya orang sakit makbul. Ya. Orang yang bertaubat memperoleh kehidupan yang baik. Ya. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka baginya diberi kehidupan yang baik. Walana jaziyannahum, dibalas kepada mereka ajrahum, pahala yang baik, bi ahsani ma kanu ya'malun, dari apa-apa yang dia kerjakan pada waktu di dunia. Jadi apa yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, yang akan merasakan nanti adalah kita, bukan orang lain. Mungkin orang lain juga menikmati, tapi pasti di akhirat kita akan menikmati apa yang semua yang kita lakukan di dunia. Mungkin kalau kita berbagi di dunia, orang yang menerima senang, kita yang memberi juga lebih senang. Di dunia senang, di akhirat juga senang. Karena itu janji Allah seperti itu. Ya, Allah akan berikan pahalanya yang baik di ahsani ma kanu ya'malun, karena perbuatan-perbuatan baik yang telah dia kerjakan. Siap beramal soleh? Insyaallah. Ya. Kemudian amal jeleknya diganti dengan kebaikan. Orang yang istighfar, amal jeleknya dihapus dan dia diberi hidayah oleh Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Nah, itu hikmahnya kita istighfar. Ya, di dalam surat Al-Furqan disebutkan illa man taba, kecuali orang bertaubat, wa amila amalan salihah, bertaubat, beramal soleh, faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Artinya yubaddilullah, Allah menggantinya sayyi'atihim, amal jeleknya, hasanat, dengan kebaikan. Jadi orang yang bertaubat itu diiringi dengan amal soleh, maka Allah menghapus salah-salahnya. Jadi kalau sudah salah-salah kita dihapus, kira-kira amal kita ditimbang, yang berat amal apa? Tidak apa-apa, mau ikut ngaji kok. Ya, jadi itu ya Bu ya. Jadi yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikan. Artinya
kita diberi hidayah oleh Allah untuk dengan mudahnya melakukan kebaikan-kebaikan dan sulit melakukan kemaksiatan. Ya. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Apa artinya? Dan adalah Allah Ghafur, Maha Pengampun, Rahimah, Lagi Maha Penyayang. Ya, ampun. Kemudian dalam surat Hud disebutkan diberi rahmat yang berlimpah. Wastaghfiru rabbakum, minta ampunlah kamu ke Tuhanmu, summa tubu ilai, kembali kepadanya, inna rabbi rahimu wadud, sungguh Tuhanku rahim, maha penyayang, karunia-Nya tidak terbilang, saking banyak. Itulah manfaatnya kita bertaubat. Karena itu setiap saat astagfirullahaladzim. Selesai sholat baca istighfar 100 kali. Lebih juga boleh. Selesai sholat malam baca juga. Ya Bu, baca juga. Ya, lebih banyak lebih baik. Tidak usah gitu. Astagfirullah. Sambil mengingat salah-salah kita yang telah lalu. Mudah-mudahan semuanya dosa-dosa kita diampuni, dosa-dosa kita dihapuskan semuanya, kemudian kita diberi hidayah Allah untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka pada waktu di akhirat amal kita ditimbang, ada hari mizan, karena mizan hari kiamat itu mizan, amal kita ditimbang, maka beratlah timbangan amal soleh kita. Ya, kalau amal timbangan amal berat, amal baiknya berat, wa ulaika humul muflihun, maka dia termasuk orang yang beruntung. Ya, faman saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka hidupnya diridhoi. Faman khaffat mawazinuhu fa ummuhu wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Ya, bila amal baiknya berat, hidupnya diridhoi Allah. Hidupnya dalam hidayah Allah. Dimudahkan berbuat baik, dijauhkan berbuat jelek, sehingga timbangan amal baiknya berat. Bila ringan timbangan amal baiknya, maka hawiyah. Tahukah kamu apa hawiyah? Narun hamiyah, api yang sangat panas. Na'udzubillah min dzalik. Ya, kalau kita ingat api yang sangat panas, banyak istighfar dan berdoa, jauhkan saya ya Allah. Jauhkan saya ya Allah. Nggak berani saya. Ibu berani? Ini tuh ada kompor loh Kak Wari. Apalagi kena iya, kena panas sedikit aja untuk goreng, sangat sakit. Apalagi kita dibakar di hawiyah, api neraka. Katanya orang yang di neraka dalam hadis disebutkan terbakar habis balik lagi, utuh lagi, sehingga kesakitan itu terus menerus. Kalau hidup di dunia terbakar mati selesai kan, tapi kalau di sana di akhirat nanti terbakar habis balik lagi, bakar lagi, terus menerus seperti itu. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, itu berikutnya al-abidun, orang yang beribadah, orang yang rajin beribadah, tidak mengabaikan sholat. Kemarin sudah saya sampaikan, jangan pernah mengabaikan sholat. Begitu mendengar azan, segera berangkat untuk menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Biasakan melaksanakan sholat sunnah.
untuk menutupi bolong-bolongnya sholat. Ya, sholat sunnah. Allah, nggak sunnah ya, jangan bilang seperti itu. Bismillah ya Allah, bimbing saya supaya saya rutin istiqomah melaksanakan sholat sunnah. Sholat sunnah aja rutin, apalagi sholat wajib. Tuh ya. Kemudian juga apa ibadah sunnah yang lain, puasa sunnah. Ya. Kemudian sedekah sunnah ya, yang wajib, zakat wajib. Kalau sudah ada sampai nisabnya. Kemudian kalau yang lain itu sunnah. Ya, al-abidun, al-hamidun, orang yang selalu memuji Allah dalam keadaan apapun. Aisyah mengatakan dalam hadisnya, Rasulullah selalu mengucapkan alhamdulillah dalam kondisi apapun. Ya, kalau dia dalam keadaan senang, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah seluruh sekalian. Kalau dia mengalami kesulitan, mengalami ujian dari Allah, dia baca alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah dalam segala sesuatu apapun kita mengucapkan alhamdulillah. Karena kita tidak tahu ada apa di belakang yang diberi ujian kepada kita. Ya Bu ya, itu ada saya baca cerita ya Bu ya. Katanya ada orang dia mau pergi, bukan orang, Pak Anies mau dipanggil ke Amerika ceramah. Terus kena demam berdarah. Ya, baca nggak? Ya, seperti itu. Iya. Gak jadi kan dia kecelakaan karena dia tidak sana kan. Itu ya. Nah, itu karena nyamuk. Siapa yang mengirim nyamuk? Ya, jadi kalau kita kena sesuatu, itu pasti ada hikmahnya. Karena itulah Nabi katakan, alhamdulillah ala kulli halin. Alhamdulillah atas segala kondisi apapun kamu ucapkan alhamdulillah. Karena saat itu kamu belum tahu apa yang akan terjadi nanti. Ya, kan ada orang juga yang katanya dia tidak bisa naik, bahkan terlambat naik pesawat. Ternyata pesawatnya jatuh. Akhirnya dia selamat. Nah, itu Allah menyelamatkan dia, terlambat dia naik pesawat. Mungkin awalnya dia rugi aku. Berapa nilainya pesawat, rugi saya. Ternyata setelah dia mendengar pesawat itu jatuh, baru alhamdulillah. Iya. Nah, itulah alhamidun. Karena Allah cinta kepada kita. Jadi Allah melindungi kita dengan segala caranya. Ya Bu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah atas segala sesuatu. As-saihun, orang yang merantau atau keluar kota untuk berdakwah, atau mungkin dulu zaman masih mahasiswa ya, saya dari Bali ke Malang jadi mahasiswa. Nah itu as-saihun, atau mungkin berdakwah. Misalnya kapan tuh saya ke Ngawi, ke Pacitan untuk berdakwah dan kampanye Pak Anies. Ternyata Pacitan itu jauh ya, saya baru tahu setelah berjalan di sana. Jauh tak Pacitan? Pikir saya 3 jam sampai Pacitan. Ternyata jauh ya. Jadi saya berangkat dari Malang kan ke Ngawi. Saya kira juga 2 atau 3 jam. Ternyata 5 jam baru sampai di sana. Ya. Setelah sore selesai ceramah, saya langsung ke Pacitan karena jam 7 saya harus ceramah di Pacitan. Jam 10 lagi ceramah lagi di Pacitan juga. Saya berangkat sore itu, pikir saya paling 3 jam lah sampai di Pacitan. Ya Allah, ternyata baru tahu saya kemarin 5 jam, 6 jam sampai di Pacitan. Nah, ternyata alhamdulillah bisa ke Pacitan. Saya syukuri aja. Ditelepon lagi, kapan tuh lagi ke Pacitan? Ya insya Allah masih ada waktu. Ya, as-saihun. Ya,
Jadi keluar kota untuk berdakwah atau untuk menuntut ilmu. Ya, as-saihun ar-raki'un as-sajidun, orang yang rukuk dan sujud. Jadi orang yang beribadah. Ya, kita sudah biasa melakukan itu mulai malam. Tadi malam saya WA ya. Ada yang menerima WA saya? Ada yang buka enggak? Enggak ada. Masa sih? Dari pondok puluhan kebuka. Itu enggak buka. Ya, saya saya ngajak, ayo salat malam, ya. Nah, setelah sholat malam ada yang jawab, ini Bu saya sudah, ayo lanjut baca Quran. Nah, ya Bu ya. Jadi insyaallah kita biasakan kita bangun malam untuk sholat tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Di malam hari lakukan sholat tahajud. Nafilatan lak, asa memang itu sunnah, tapi asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda, nanti kamu akan dibangunkan rumah yang bagus di surga. Itu surat Isra. Kalau hadis menjelaskan setiap malam Allah turun ke langit dunia melihat apa ada orang minta, pasti diberi. Apa ada orang minta ampun, pasti diampuni. Itu sepertiga akhir malam. Itu hadisnya Sahih. Percaya Bu? Percaya? Sudah dibuktikan? Insya Allah kalau kita bangun malam minta apa saja, rasanya semuanya terpenuhi. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah turun ke langit dunia melihat ada orang minta. Minta apa Ibu? Allahumma tawwil a'marana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana. Ya Allah, panjangkan umur saya, sehatkan badan saya, panjang umur tapi sehat. Wa nawwir qulubana, terangi hati saya. Tua, sehat tapi tidak pikun. Itu permintaannya. Ya, tawil a'marana wasahih sadana wa nawwir. Itu doa kita. Mungkin ibu juga berdoa, Allahumma inni as'alukal huda. Apa? Ya Allah, minta petunjuk. Wattaqab, minta takwa Allah. Wal afaf, minta kesucian hati. Hatinya bersih, hatinya lapang, ya. Apalagi mintanya wal ghina, apa ghina? Kekayaan. Kita minta tadi malam? Tiap hari minta. Doa-doa yang ibu hafalkan minta terus, ya. Misalnya ibu yang hafal itu kan Al-Baqarah akhir kan hafal. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ilal ladzina min qablina, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Biasanya kan diulang-ulang itu. Ya, kalau tahlil kan diulang-ulang. Kalau ibu paham, ibu nangis minta itu. Wa'fu 'anna, nangis. Waghfir lana warhamna. Ya, sayangilah ya Allah. Nah, itu biasanya itu sudah hafal ibu. Mungkin doa yang lain, Rabbana innana sami'na, sudah hafal? Munadiyan yunadi lil iman. Apakah? Ya, apakah doa-doa itu? Bacalah sejak selesai itu melaksanakan sholat. Jangan lupa mendoakan anak cucu.
Ya Bu ya, ya dirinya dulu, itu juga orang tuanya, dan saudaranya, anak cucunya, tetangganya juga. Loh, kok menang katanya? Iya, insya ya, itu doa-doa yang kita panjatkan, insya Allah dalam rukuk dan sujud. Ya. Kemudian yang berikutnya al-amiruna bil ma'ruf. Apa? Mengajak orang berbuat baik. Sebelum mengajak orang, ibu dulu melakukan kebaikan itu. Ya, ibu mengajak apa kebaikan itu? Ayo pakai jilbab. Ya, tentu ibu sudah pakai jilbab. Masa ibu mengajak orang pakai jilbab ibu belum? Tidak mungkin kan? Ya, ayo pakai jilbab. Lah ibu kok enggak? Orang bilang gitu. Ayo ngaji. Karena ibu sudah sering ngaji ke sini ibu. Nah, itu ya Bu ya, mengajak orang berbuat baik. Kemudian wannahuna 'anil munkar, mencegah orang berbuat mungkar. Ya, jadi kalau ada orang berbuat tidak baik, ibu bisa mencegah. Berani? Nah, itu dijanjikan surga oleh Allah. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Ya, jadi mencegah orang berbuat ya tidak baik. Mencegah orang untuk ada melanggar syariat Allah. Ya, itu mencegah orang ya. Itu mudah-mudahan kita bisa melakukan seperti itu. Al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Mengajak orang berbuat baik dan mencegah orang berbuat tidak baik. Kemudian yang berikutnya wal hafizuna li hududillah. Apa wal hafizuna li hududillah? Wal hafizuna li hududillah, menjaga syariat-syariat Allah, menjaga hukum-hukum agama. Ya, yang halal sudah jelas boleh dilakukan. Yang haram sudah jelas dilarang melakukannya. Jangan coba-coba, yang pasti coba tak cuci air. Sudah dikatakan babi haram, kepingin nyicipi, yang pasti rasanya haram meskipun sedikit. Ya. Wa basyiril mu'minin, beri kabar gembiralah orang yang beriman yang mempunyai sifat-sifat tadi. Jadi sudah punya berapa itu tadi? Berapa? At-taibun. Sudah punya? Kok diam semua berarti sudah punya semua. Iya. Ragu-ragu ya? Iya apa iya? Iya. At-taibun, orang yang bertaubat. Al-abidun, orang yang beribadah. Yang wajib juga yang sunnah. Beribadah wajib tandanya kita cinta kepada Allah. Beribadah sunnah tandanya Allah cinta kepada kita. Itu laksanakanlah wajib dan sunnah. Alhamidun. Alhamidun, orang yang memuji Allah. Selalu memuji Allah dalam kondisi apapun. Tadi sudah saya contohkan. Ya, alhamdulillah. As-saihun, yang merantau menuntut ilmu atau berdakwah. Ar-raki'un as-sajidun, orang yang rukuk dan sujud.
Al-amiruna bil ma'ruf, mengajak orang berbuat baik. Al-amiruna bil ma'ruf. Amir itu mengajak berbuat al-ma'ruf baik, ya. Wan nahuna 'anil munkar, mencegah berbuat kemungkaran. Nahu itu mencegah, al-munkar berbuat kemungkaran, berbuat maksiat. Wal hafizuna li hududillah, menjaga hukum-hukum Allah. Ya, dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Kalau tidak dijelaskan dalam Al-Quran, dijelaskan dalam hadis. Ini boleh, ini tidak boleh. Ini halal, ini haram. Itu sudah dijelaskan. Karena itu kita harus menjaga hukum-hukum itu. Kalau dia halal, silahkan kerjakan. Kalau dia haram, dijauhi. Dan kita juga mengajak orang, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa mengajak orang. Ya. Wa basyiril mu'minin. Apa artinya? Gembirakanlah orang-orang beriman yang mempunyai sifat-sifat itu, karena apa? Dia akan menjadi ahli surga. Khalidina fiha, kekal di dalam. Sudah punya semua itu? Insya Allah. Kira-kira kalau dinilai itu sekarang musim rapotan, anak-anaknya rapotan, ibu sekarang menilai dirinya berapa nilai ibu, ya. Nanti dapat raport ibu berapa nilai ibu, ya. Berapa? Atta ibu dapat nilai berapa ibu? Ya, 70, 60, 80, 60. Alhamidun berapa? Al-abidun berapa? Coba ibu nilai sendiri. Ya. Kalau ibu raport anaknya 60, ibu senang nggak? Tidak. Marah. Kok cuma 60 nilainya? Nah, kita juga atta ibun, kita nilai kok 60 ya, tingkatkan. Ya. Al-abidun ya. Al-abidun ibadahnya berapa? 70, 80 atau 50? Tingkatkan supaya menjadi 80. Nah, itu sekarang musim rapotan. Ibu juga mendapat raport menilai diri sendiri. Ya Bu ya. Nah, itu orang yang dibeli Allah dirinya dan hartanya dengan surga. Mudah-mudahan kita itu termasuk. Kemudian yang berikutnya, alladzina yufuna bi ahdillah, orang yang memenuhi janji-janjinya kepada Allah. Ibu pernah berjanji kepada Allah? Pernah? Apa janjinya? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pernah baca itu? Sudah? Sudah ditepati janjinya? Insya Allah. Dan apa lagi? Janjinya ada? Pernah janji? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta tolong, tidak kepada dukun. Ada yang percaya dukun? Mintalah kepada Allah. Allah Maha Kuasa, Allah Maha segalanya, rezeki Allah Maha Pemberi. Itu yufuna bi ahdillah, ya. Wala yanqudunal misaq, jangan kamu merusak perjanjian. Siap? Menepati janji kepada Allah, juga kepada sesama manusia. Ya, kalau memang tidak bisa menepati,
jangan berjanji. Jangan mengatakan insya Allah, tapi dibuat ringan insya Allah, karena dia sudah pasti tidak akan memenuhi. Tidak boleh. Kalau memang tidak bisa, bilang maaf saya nggak bisa. Jadi ya, itu walladzina yasiluna ma amara Allahu bihi, orang yang menyambung silaturahim. Orang yang menyambung silaturahim yang apa yang dikerjakan oleh Allah. Ibu-ibu, ini sudah jam 11. Masih ada pertanyaan enggak, Bu? Kalau ada pertanyaan, kita tanya jawab dulu. Berapa menit? Enggak ada. Enggak ada? Sudah pintar semua? Sudah dipahami semua? Ibu kalau tidak jelas, Ibu kalau nggak berani ngomong di depan saya, Ibu WA. Ya, Ibu WA saya. Ibu, pelajaran Ibu kemarin kurang jelas menjelaskannya. Bilang begitu. Mungkin Ibu sekarang nggak berani ngomong karena ada orang banyak, tapi Ibu WA saja kalau memang kurang jelas. Gitu ya. Saya kira sekian dulu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dibeli diri kita, harta kita dengan surga. Amin. Allahumma. Kita berdoa ya, Bu. Sudah siap berdoa? Ibu-ibu, kuenya nggak dimakan, dimasukkan kresek. Sudah saya kresek. Sudah ada kreseknya kan? Sudah. Jadi artinya itu apa? Mangkok aja digomulin. Sorry. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil karim wa azimi sultanik. Allahumma tawwil a'marana wassahih ajsadana wa nawwir qulubana wa 'anil khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والحمد لله رب العالمين.